Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Medan perang benar-benar berubah menjadi lautan kekacauan. Para prajurit biasa yang sebelumnya sudah gelisah karena hilangnya Sein kini benar-benar jatuh ke dalam keputusasaan setelah melihat sosok Black Sein muncul di atas monster raksasa bersama ribuan demon. Bagi seluruh makhluk hidup, demon adalah musuh alami mereka. Mereka bukan penakluk biasa yang ingin merampas wilayah atau kekayaan. Mereka tidak membangun apapun, tidak menciptakan apapun, dan hanya membawa kehancuran. Jiwa setiap manusia secara naluriah memahami bahwa keberadaan demon bertentangan dengan dunia itu sendiri. Dan kini sosok yang tampak seperti Demon Lord sejati telah turun ke medan perang. Eurusia berdiri di atas monster hitam raksasa dengan rambut hitam panjang yang berkilau lembut bagai sutra gelap. Wajahnya tetap cantik seperti boneka, tetapi kini tanpa sedikit pun emosi. Saat ia perlahan mengangkat tangannya ke langit, awan hitam mulai berkumpul dan menutupi cahaya matahari hingga siang hari berubah seperti malam mendung. Semua orang menatap langit dengan rasa takut. Lalu hujan hitam mulai turun perlahan. Tetes demi tetes hujan gelap itu membasahi seluruh medan perang. Orang-orang yang terkena hujan itu mulai gemetar hebat. Kulit mereka membiru dan wajah mereka berubah kesakitan. Rasa sakitnya tidak cukup untuk menghancurkan pikiran. Namun justru karena itulah rasa takut mereka semakin besar. Mereka memahami bahwa hujan itu adalah racun. Dan lebih dari itu adalah bentuk kebencian yang jelas dari sesuatu yang benar-benar ingin menghancurkan mereka. Jeritan memenuhi medan perang. Kyoji segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Namun sebenarnya komando sudah runtuh total. Para prajurit melarikan diri demi keselamatan masing-masing dalam kekacauan memalukan yang bahkan tidak pantas disebut sebagai pasukan profesional. Tetapi justru pelarian kacau itu menyelamatkan nyawa mereka. Demon sama sekali tidak mengejar. Kyoji memandangi pasukan demon dengan frustrasi. Lalu tiba-tiba seluruh demon di medan perang terbelah menjadi dua sisi dan menatap langit sambil meraung seperti binatang buas. Kanzo yang menyadari sesuatu segera berteriak agar semua orang lari lebih cepat. Detik berikutnya monster raksasa yang ditunggangi Eurusia membuka mulutnya. Raungan mengerikan mengguncang atmosfer. Gelombang kejut dahsyat menghancurkan tanah medan perang, mengangkat debu dan batu ke udara, lalu menerbangkan seluruh orang di sekitarnya. Saat debu mulai mereda, para prajurit yang masih hidup mencoba bangkit sambil membantu rekan mereka. Dan mereka menyadari satu hal. Medan perang tempat mereka bertempur telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kawah raksasa. Pada saat itu semua orang akhirnya memahami bahwa keberadaan di depan mereka benar-benar berbeda dari semua Demon Lord palsu yang pernah muncul sepanjang sejarah. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang membuat manusia merasa mustahil untuk dilawan.
Bahkan para hero yang seharusnya menjadi harapan umat manusia terasa tidak berarti di hadapan keberadaan itu. Namun di tengah keputusasaan tersebut, beberapa orang yang belum kehilangan akal mulai menyadari sesuatu. Mereka melihat mata Eurusia. Meskipun wajah Black Saint tetap dingin dan tanpa ekspresi, matanya tampak sedikit bergetar seperti sedang berduka. Rumor segera menyebar saat para prajurit mundur. Orang-orang mulai percaya bahwa Eurusia belum sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Mereka mulai membayangkan bahwa Saint itu telah diculik Demon lalu dipaksa menjadi wadah Demon Lord. Dan di tengah keputusasaan perang, harapan kecil mulai muncul kembali di hati manusia. Sementara itu kenyataan sebenarnya sangat berbeda. Begitu memastikan semua pasukan yang melihat dirinya sudah mundur, Eurusia kembali ke Lost Eden dan langsung melepas wig hitam panjangnya sambil menghela napas lega. Tina menerima wig itu sambil memuji kerja keras Eurusia dan memberitahu bahwa Fanny sudah menyiapkan teh. Eurusia lalu menyadari bahwa wig hitam panjang yang digunakan tadi ternyata dibuat dari rambut Tina sendiri. Awalnya wig itu hanyalah wig pirang kecil biasa, tetapi ketika Eurusia mulai memainkan peran sebagai villain, wig itu langsung berubah menjadi rambut hitam panjang sampai kaki. Eurusia sendiri terkejut saat pertama kali melihatnya. Tina bahkan menawarkan obat tetes mata karena debu dari ledakan tadi membuat mata Eurusia berair. Geas ternyata membeli benda seperti itu di kota. Eurusia kembali mengeluh dalam hati tentang para transmigrator dari Earth yang terus membawa teknologi aneh ke dunia ini. Faktanya, Eurusia sama sekali tidak berubah menjadi Demon Lord sungguhan. Ia hanya memainkan peran itu. Baginya, Demon dan Demon Lord adalah dua hal berbeda. Demon memang hidup dengan memangsa jiwa, tetapi mereka tetap bagian dari dunia. Jika dunia hancur, maka sumber makanan mereka juga ikut lenyap. Karena itu Demon Lord sejati hanya muncul ketika dunia memang sudah menuju akhir. Selain itu semuanya hanyalah Demon Lord palsu. Seluruh sandiwara besar di medan perang tadi dilakukan Eurusia demi satu tujuan. Ia ingin mengakhiri perang stagnan yang berlangsung ribuan tahun ini dengan memaksa seluruh dunia jatuh ke dalam situasi putus asa. Karena hanya dengan begitu rencananya bisa berjalan. Eurusia awalnya berniat bergerak perlahan, tetapi ia sudah terlalu lelah memikirkan Rina dan mulai merindukan keluarganya di Atra. Bahkan baru setengah tahun berada di dunia tes saja sudah cukup membuatnya bosan. Ia lalu bertanya tentang hasil operasi. Nea baru saja kembali dari memimpin pasukan di medan perang dan langsung melapor. Ternyata serangan Demon kali ini hampir tidak membunuh manusia sama sekali. Eurusia terkejut. Ia memang melarang pembunuhan terhadap hero dan para prajurit biasa yang jiwanya tidak menarik untuk dimakan. Ia bahkan berharap sebanyak mungkin manusia tetap hidup. Nea lalu menjelaskan bahwa memang ada korban, tetapi kebanyakan mati karena saling menginjak saat melarikan diri, dan jiwa mereka terlalu buruk untuk dikumpulkan. Eurusia hanya menghela napas pasrah. Meski begitu ia memerintahkan agar orang-orang yang memiliki banyak skill dibiarkan hidup karena mereka akan berguna untuk rencananya. Nea kemudian memberikan laporan jumlah pasukan Demon yang digunakan. 400 Demon reguler dikerahkan. 1.200 Demon baru muncul melalui monster dan direkrut menggunakan jiwa sebagai bonus kontrak. Selain itu ada 2.700 laser Demon paruh waktu dari dunia Demon sekitar yang direkrut menggunakan bayaran 2 kg rumput laut per hari serta janji penampilan live Eurusia di akhir kontrak. Eurusia langsung terdiam. Ternyata Noah menggunakan namanya lagi tanpa izin sebagai umpan perekrutan Demon. Eurusia mulai sadar bahwa dirinya tanpa sengaja sudah berubah menjadi semacam idol di dunia Demon. Fanny bahkan menawarkan membuatkan gaun baru untuk pertunjukan nanti. Pada akhirnya Eurusia menyerah pasrah. Ia lalu memberikan instruksi akhir. Para Demon dilarang membunuh secara sembarangan.
Tina dan Fanny akan tetap bersamanya. Sementara Nea, Noah, dan yang lain akan mulai menggoda manusia bersama kelompok Touka dan Mizuki untuk menjalankan tahap berikutnya dari rencana mereka. Setelah semuanya siap, Yurusia tersenyum kecil sambil bergumam pelan. Ia penasaran siapa manusia pertama yang akan jatuh ke dalam jebakan miliknya. Setelah pasukan manusia mundur dan membentuk ulang garis pertahanan mereka, kekacauan di medan perang perlahan mulai mereda. Korban manusia ternyata sangat sedikit meskipun serangan Demon Lord sebelumnya terlihat seperti kiamat. Namun itu sama sekali tidak membuat siapapun bisa tenang. Pertanyaan terbesar masih menghantui seluruh pasukan. Apakah Black Saint itu benar-benar Demon Lord sejati? Para saksi mata mengaku merasakan ketakutan purba langsung dari jiwa mereka sendiri saat melihat Yurusia dan pasukan Demon. Itu bukan sekadar rasa takut biasa, melainkan naluri yang memberitahu bahwa keberadaan itu memang tidak bisa hidup berdampingan dengan dunia. Di sisi lain, pasukan manusia juga tidak bisa mundur sepenuhnya kembali ke negara mereka karena serangan sporadis para Demon terus menahan mereka di garis depan. Belum lagi ancaman Forces of Darkness. Itulah musuh asli yang sejak awal ingin mereka hadapi. Namun sekarang situasinya menjadi jauh lebih rumit karena pasukan Demon juga menyerang Forces of Darkness. Akibatnya ibu kota yang diduduki kini berubah menjadi semacam medan pengepungan tiga pihak. Saat informasi baru mulai berdatangan, para petinggi negara sedikit merasa lega. Tetapi tanpa mereka sadari, pasukan besar Forces of Darkness sebenarnya sedang bergerak mendekat dengan kecepatan mengerikan. Pasukan itu harus melewati sistem gua raksasa menuju wilayah manusia. Namun meski para Dark Elf dan Beastman memiliki Night Vision, mereka tetap tidak bisa melihat dalam kegelapan absolut seperti para Demon. Akibatnya mereka disergap dalam gelap. Dalam waktu singkat setengah dari pasukan besar itu dimusnahkan. Sisanya tercerai-berai menuju wilayah manusia seolah sengaja diarahkan ke sana. Jumlah mereka mencapai ratusan ribu. Secara total memang masih lebih sedikit dari seluruh gabungan pasukan manusia, tetapi kemampuan individu pasukan Darkness jauh lebih tinggi. Jika mereka berhasil berkumpul kembali, mereka akan menjadi ancaman besar bagi negara-negara manusia. Karena itulah seluruh situasi menjadi sangat tegang. Namun bahkan di tengah ancaman itu, semua orang tetap merasa bahwa prioritas terbesar tetaplah Demon Lord dan pasukan Demon. Untuk saat ini para Demon hanya melancarkan serangan kecil sehingga kebuntuan masih terjaga. Tetapi semua orang tahu bahwa jika pasukan Demon melancarkan serangan penuh, baik manusia maupun Forces of Darkness mungkin akan musnah tanpa bisa melawan. Karena itulah para komandan negara mulai mengadakan rapat darurat. Namun seperti biasa tidak ada hasil. Negara besar hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Negara kecil mencoba melempar tanggung jawab kepada negara besar sambil menuntut mereka bertindak sebagai kekuatan utama. Tak seorang pun benar-benar peduli pada keselamatan bersama. Di tengah kebuntuan itu, mata-mata yang disusupkan ke Operations Haki akhirnya berhasil menghubungi pihak Forces of Darkness dan membawa kabar bahwa para pemimpin mereka bersedia bertemu untuk bernegosiasi. Sebagian orang curiga karena semuanya terasa terlalu cepat. Namun pada akhirnya mereka memutuskan bahwa itu adalah pilihan terbaik yang tersedia. Bahkan jika negosiasi gagal, setidaknya itu akan memberi waktu untuk menghadapi Demon Lord. Masalahnya, pihak Forces of Darkness menentukan lokasi pertemuan berada tepat di tengah wilayah pertahanan mereka dan hanya memperbolehkan sedikit orang datang. Tentu saja mereka tidak mungkin mau datang ke markas manusia karena sejarah panjang pengkhianatan di antara kedua pihak. Awalnya para pejabat tinggi negara besar berebut ingin ikut dalam pertemuan demi kepentingan politik masing-masing. Tetapi karena kekuatan fisik Dark Elf dan Beastman terlalu besar, mereka takut dipaksa tunduk selama negosiasi.
Akhirnya seluruh harapan umat manusia kembali diserahkan kepada 3 hero. Sementara itu di dalam tendanya sendiri, Saphira menggigit kukunya dengan frustrasi. Kemunculan Demon Lord benar-benar di luar seluruh perhitungannya. Ia sendiri juga merasakan ketakutan naluriah terhadap Black Saint. Namun bersamaan dengan itu, ia juga melihat peluang besar. Jika para hero yang ia bimbing berhasil mengalahkan Demon Lord, maka pengaruh dan kekuatan hero akan meningkat drastis, dan rencananya akan maju selangkah lebih dekat menuju dunia ideal versinya sendiri. Demi tujuan itu Saphira bahkan mengubah dirinya menjadi wanita. Ia membimbing banyak orang, mengarahkan mereka ke jalan tertentu agar para hero akhirnya bisa tumbuh menjadi hero sejati. Yang membuatnya kesal hanyalah keberadaan faktor-faktor di luar perhitungannya. Salah satunya Eurusia. Golden Saint itu memiliki pengaruh luar biasa tetapi tidak terlihat menginginkan apapun sebagai balasan. Saphira awalnya berpikir Eurusia bisa diabaikan. Namun Eurusia tiba-tiba menghilang dari jangkauan kendalinya, lalu muncul kembali sebagai Demon Lord. Apa yang sebenarnya terjadi selama beberapa minggu itu? Saphira sama sekali tidak mengerti. Tetapi untuk saat ini itu bukan prioritasnya. Karena gencatan senjata sementara antara manusia dan Forces of Darkness yang tercipta sekarang sebenarnya juga sesuai dengan sebagian rencananya. Sayangnya itu hanyalah perdamaian setengah matang. Menurut Saphira, manusia belum cukup berkembang untuk membangun dunia yang benar-benar adil. Karena itulah ia percaya dunia masih membutuhkan rencananya. Jika manusia puas dengan perdamaian sementara seperti ini, maka mereka tidak akan pernah tumbuh menjadi hero sejati yang mampu memimpin seluruh umat manusia. Di sisi lain, muncul pergerakan baru di kalangan prajurit biasa. Semua berawal dari rumor bahwa Black Saint terlihat menangis di medan perang. Didukung beberapa warrior kelas hero, mulai muncul gerakan untuk menyelamatkan Saint dari cengkeraman Demon Lord. Di pusat gerakan itu ada beberapa anak muda dari Terra. Mereka sebenarnya tidak berniat menjadi pusat perhatian, tetapi mereka pernah diasuh Eurusia setelah dipanggil ke dunia ini dan diajari cara hidup di sana. Semangat mereka membuat para prajurit mulai menyukai mereka. Salah satu yang paling menonjol adalah Mizuki. Saat itu Mizuki sedang merawat para prajurit di barak menggunakan sihir air untuk membersihkan luka dan mencegah infeksi. Tekniknya sangat lembut dan teliti sehingga para prajurit menyayanginya. Saphira lalu mendekatinya. Mizuki langsung gugup ketika melihat Saphira. Mereka saling membungkuk seperti pegawai kantoran Jepang. Saphira kemudian mengamati Mizuki lebih dekat menggunakan Greater Appraisal. Meski baru kurang dari setahun berada di dunia ini, Mizuki memiliki skill yang sedikit tetapi tingkat penguasaan yang sangat tinggi. Ia adalah tipe spesialis. Dan dibanding 3 transmigrator lain, Mizuki jauh lebih menonjol. Saphira mulai melihat potensi hero kelas dalam diri gadis itu. Ketika Saphira bertanya apakah mengobati semua orang sendirian tidak membuat MP Mizuki habis, Mizuki menjawab bahwa Eurusia sudah melatihnya menggunakan sihir secara efisien. Mengingat latihan keras ala Eurusia membuat Mizuki berkeringat dingin. Saat Saphira meminta maaf atas perlakuan Eurusia, Mizuki langsung membela Eurusia dengan penuh keyakinan. Ia percaya Eurusia pasti masih bisa diselamatkan. Melihat reaksi itu, Saphira mulai tersenyum dalam hati. Ia sadar Mizuki bisa digunakan. Kemampuan membimbing orang lain menuju jalan yang benar adalah salah satu kualitas hero sejati. Dan ironisnya, kualitas itu justru tidak dimiliki para hero sekarang. Saphira lalu mulai menggoda Mizuki. Ia mengatakan bahwa ada cara untuk menyelamatkan Eurusia. Mizuki langsung terkejut. Saphira mulai mengatakan bahwa kekuatan Mizuki saat ini belum cukup. Bahkan 3 hero sekalipun belum tentu mampu menyelamatkan Eurusia. Tetapi Mizuki memiliki potensi tersembunyi.
Karena dibesarkan langsung oleh Eurusia, ia pasti bisa menjadi cukup kuat untuk melakukannya. Mizuki perlahan mulai mempercayai kata-kata itu. Suara dan kata-kata Sephira terasa benar. Sephira lalu berkata bahwa jika Mizuki memperoleh lebih banyak skill, ia akan menjadi lebih kuat. Di dalam hati Sephira sendiri muncul kecurigaan bahwa Mizuki mungkin diberkati spirit aneh tertentu karena hasil appraisal terhadapnya terasa tidak biasa. Saat Sephira hendak membawa Mizuki pergi, tiba-tiba sebuah suara memotong pembicaraan mereka. Noah muncul tanpa diketahui siapapun. Sephira sampai melompat mundur beberapa meter karena sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Mizuki langsung memanggil nama Noah dengan akrab. Noah berbicara lembut dan menenangkan Mizuki, mengatakan bahwa mereka juga sedang berusaha menyelamatkan Eurusia. Sephira menggertakkan giginya diam-diam. Ia selama ini menduga kekuatan Eurusia sebagai Saint sangat berkaitan dengan para atendannya. Karena itu ia ingin memisahkan mereka dari Eurusia. Sekarang hanya Noah yang ada di sana. Dan kemampuan manipulasi Sephira biasanya jauh lebih efektif terhadap pria. Sephira lalu mencoba berbicara langsung pada Noah. Namun saat mata mereka bertemu, Sephira melihat sesuatu di balik mata Noah. Kegelapan pekat seperti magma hitam mendidih. Dalam sekejap tubuh Sephira dipenuhi keringat dingin. Noah tetap tersenyum lembut sambil mengatakan bahwa Eurusia sudah memiliki rencana pendidikan sendiri untuk Mizuki, jadi Sephira diminta tidak ikut campur dulu. Lalu Noah pergi bersama Mizuki. Meninggalkan Sephira berdiri diam dengan rasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Di bawah ancaman Demon Lord sejati yang selama ribuan tahun hanya hidup dalam legenda, akhirnya pasukan cahaya dan kegelapan setuju mengadakan pertemuan. Pihak Forces of Darkness diwakili oleh putri pertama Dark Elf, Nefertia, bersama seorang Jenderal Beastman. Sedangkan pihak manusia mengirim 3 hero, yaitu Kyoji, Kanzo, dan Minkichi. Selain mereka, anggota parti masing-masing serta para ksatria Dark Elf dan Beastman juga ikut hadir, membuat total sekitar 20 orang di tiap sisi. Tempat pertemuan dipilih di wilayah kosong dekat garis depan peperangan. Sebuah tenda besar didirikan di tengah dataran luas tanpa apapun di radius beberapa kilometer. Karena kedua pihak sudah lebih dulu menyapu area tersebut dengan pasukan mereka, mustahil ada penyergapan tersembunyi. Begitu pertemuan dimulai, Nefertia langsung menyerang menggunakan pesonanya. Sebagai Dark Elf tercantik yang diakui luas, kecantikannya sendiri sudah seperti senjata. Dengan senyuman itu, seorang bangsawan biasa pasti akan langsung jatuh dalam hitungan detik. Namun Kyoji sama sekali tidak terpengaruh. Ia justru membalas dengan senyum tenang sambil memuji kecantikan Nefertia. Sayangnya bagi Nefertia, orang-orang yang duduk di meja itu bukan tipe pria normal. Kyoji hanya memandang kecantikan wanita sebagai alat. Kanzo justru merasa iri terhadap wanita cantik. Sedangkan Minkichi membenci wanita populer. Karena itu Nefertia langsung mengganti pendekatan. Baginya satu-satunya lawan sejati di meja negosiasi hanyalah Kyoji. Sebagai Dark Elf licik dan penuh kecurigaan, Nefertia sudah terbiasa menyingkirkan lawan politik menggunakan intrik dan kata-kata. Tujuan resmi pertemuan ini adalah membentuk gencatan senjata sementara. Namun kenyataannya kedua pihak sedang mencoba menilai sejauh mana mereka bisa memanfaatkan satu sama lain dalam menghadapi ancaman Demon Lord. Bahkan jika semuanya berjalan buruk, mereka tetap harus bekerja sama. Pihak manusia ingin menjadikan Forces of Darkness sebagai tameng garis depan. Sedangkan Nefertia menginginkan suplai dan makanan dengan syarat yang menguntungkan pihaknya. Diskusi berlangsung panjang. Para Jenderal Beastman dan hero lain ikut menyampaikan pendapat. Tetapi perlahan pembicaraan justru mulai berpusat pada Kyoji dan Nefertia. Di tengah negosiasi, Kanzo akhirnya membanting meja.
Ia marah karena merasa dipermalukan harus bekerja sama dengan musuh lama mereka. Bagi Kanzo, mustahil mempercayai Nefertia. Sebagian karena alasan pribadi, sebagian lagi karena intuisi seorang wanita yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Namun justru Minkichi yang semua orang kira paling bermusuhan malah menyatakan dukungan terhadap kerja sama itu. Minkichi menyindir Kanzo sebagai orang tua egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jenderal Bisman pun ikut mendukung Minkichi. Kanzo mulai merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Sebagai hero utara yang paling berpengalaman melawan Forces of Darkness, instingnya mengatakan suasana ini terlalu dibuat-buat. Awalnya semua orang terlihat penuh ketegangan, tetapi sikap mereka berubah terlalu cepat seolah kesepakatan sebenarnya sudah diputuskan sejak awal. Meski merasa ada yang mencurigakan, Kanzo tahu menentang arus sekarang hanya akan menghancurkan posisinya sendiri. Demi masa depan umat manusia, ia dipaksa menerima kerja sama itu. Setelah pertemuan selesai dan kembali ke tendanya, Kanzo meluapkan frustrasinya. Ia merasa Kyoji, Nefertia, Minkichi, bahkan Jenderal Bisman semuanya bergerak terlalu mencurigakan. Ia yakin ada seseorang di balik semua ini. Saat itulah bawahannya memberitahu ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Kanzo awalnya kesal karena tidak suka diganggu. Tetapi karena bawahannya mengizinkan orang itu masuk, berarti dia bukan orang biasa. Dan ketika mendengar nama tamunya, ekspresi Kanzo berubah. Yang datang adalah Noah, pelayan Sein. Sementara itu di tempat lain, Yurusia sedang menghadapi masalah yang sama sekali berbeda. Sambil meminum teh buatan Fanny, ia terkubur di bawah gunungan dokumen. Semua itu adalah laporan detail yang diminta Yurusia dari Noah. Jumlahnya mencapai ratusan lembar. Yurusia sampai merasa itu seperti bentuk penyiksaan. Ia terus menstempel dokumen menggunakan cap kentang sambil mengeluh kenapa stempelnya malah dibuat dari kentang. Bahkan tinta yang dipakai pun membuatnya curiga apakah itu darah Dark Elf. Meski sebagian besar rencana memang dijalankan Noah, tetap ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan langsung olehnya. Salah satu dokumen bahkan berjudul, Rencana Peternakan Susu Segar Bisman Sapi. Yurusia langsung menolak mentah-mentah proposal itu. Di sisi lain, Onzada-kun yang sedang dalam bentuk manusia sibuk bolak-balik membawa dokumen. Karena selama beberapa hari terakhir mereka terus mengirim laporan seperti merpati pos kepada Noah, Yurusia merasa Onzada-kun mulai tampak kelelahan dan kurus. Meski begitu Yurusia tetap memberinya pekerjaan tambahan. Ia menyuruh Onzada mencampurkan cumi dan gurita ke dalam minuman susu fermentasi khas Bisman serta meminta Noah dan Nea memulai fase kedua rencana mereka. Onzada hanya menghela napas lelah sambil menerima perintah itu. Yurusia bahkan berpikir penampilan Onzada memang cocok dengan orang yang ditakdirkan hidup miskin. Di medan perang sendiri, para demon kembali menyerang kedua pihak sekaligus. Jumlah mereka sekitar 3.000. Secara angka memang terlihat kecil dibanding gabungan pasukan manusia dan Darkness yang mencapai ratusan ribu. Namun setiap laser demon setara dengan lebih dari 10 prajurit biasa karena kemampuan sihir mereka yang luar biasa. Masalah terbesar tetaplah Greater Demon. Perbedaan kekuatan antar tingkatan demon sangat besar. Lesser Demon memiliki kekuatan sekitar 500. Sedangkan Greater Demon berada di kisaran 2000 hingga 3000. Sementara prajurit biasa hanya sekitar 10, dan bahkan dengan skill pun paling tinggi sekitar 50 sampai 100. Memang dalam pertempuran nyata angka kekuatan bukan segalanya. Greater Demon sebenarnya masih bisa dikalahkan 30 tentara jika didukung Knight dan Komandan. Tetapi ini perang besar. Dan jumlah Greater Demon mencapai 1000. Para hero dan warrior kelas hero memang bisa melawan Greater Demon sendirian, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit.
Meski begitu pasukan manusia tetap bertahan. Minkichi dan Jenderal Bisman memimpin serangan dari tengah dan berhasil membunuh ratusan demon. Namun keberhasilan mereka sebenarnya memiliki alasan tersembunyi. Di tempat lain, Kanzo sedang duduk bersama Noah. Wajah besar hero bumi itu memerah sambil menggeliat malu saat berbicara dengan pemuda tampan berpakaian butler tersebut. Noah duduk dengan tenang sambil menyentuh punggung tangan Kanzo dengan senyum lembut. Minkichi dan Jenderal Bisman sebelumnya memperoleh informasi rahasia tentang titik lemah serangan demon. Jika informasi itu dikonfirmasi, mereka seharusnya mengumpulkan semua hero untuk memberikan pukulan telak pada pasukan demon. Namun demi menyingkirkan rival politik mereka, Minkichi dan Jenderal Bisman justru bergerak sesuai rencana seseorang di balik layar. Sementara itu Kanzo yang mendapat informasi dari Noah bersama para knight pendampingnya malah berubah total. Kanzo sekarang benar-benar berada di awang-awang. Sejak lama ia sebenarnya memiliki firasat cinta terhadap generasi hero angin sebelumnya. Dan sekarang perasaan itu seperti kembali muncul. Kanzo bahkan mulai menunjukkan rasa marah terhadap Minkichi di depan Noah. Ia berkata semuanya benar seperti yang Noah katakan. Mendengar itu, Noah tersenyum memikat. Lalu dari balik pakaiannya ia mengeluarkan sebuah botol berisi cairan misterius dan memberikannya kepada Kanzo. Begitu melihat benda itu, wajah Kanzo langsung menegang. Itu adalah sesuatu yang sebelumnya ia minta dari Golden Saint. Noah kemudian mengatakan dengan suara lembut bahwa itu adalah obat sihir yang akan mewujudkan impian Kanzo. Di tengah tumpukan dokumen yang terus menggunung, Yurusia masih sibuk menstempel laporan menggunakan cap kentang sambil memakan kentang kukus yang dibawakan Geas sebagai pengganti camilan sore. Saat itulah Geas melaporkan kabar terbaru dari Noah dan Nea. Tidak ada masalah dengan jalannya rencana mereka, tetapi hero api, Minkichi, telah dikalahkan dalam pertempuran. Yurusia sedikit terkejut karena semuanya berjalan jauh lebih cepat dari perkiraannya. Ia memang sudah memerintahkan Noah untuk mulai menjatuhkan Minkichi, tetapi ia menyangka prosesnya akan memakan waktu lebih lama. Geas kemudian menjelaskan bahwa mereka telah menyebarkan informasi mengenai konspirasi antara Minkichi dan pasukan Bisman. Namun Kyoji memanfaatkan informasi itu untuk membalik keadaan dan membuatnya terlihat seolah Minkichi telah mengkhianati umat manusia. Yurusia langsung memahami bahwa tindakan seperti itu memang sangat cocok dilakukan Kyoji. Meski begitu, ia merasa tindakan Kyoji cukup berbahaya. Bagaimanapun juga, ketiga hero itu adalah komplotan yang dahulu membunuh mantan hero angin, Yuki. Sekarang Kyoji bahkan kembali mengkhianati rekannya sendiri. Geas menjelaskan bahwa semuanya berlangsung sangat cepat seperti Blitzkrieg. Minkichi memang berhasil melarikan diri, tetapi hero bumi Kanzo kini sedang mengejarnya. Mendengar itu Yurusia langsung memahami situasinya. Melalui Noah, ia sebelumnya sudah memberikan ramuan pembuat magic gem kepada Kanzo. Awalnya Yurusia berpikir akan menarik jika Kyoji atau Minkichi memanfaatkan kekacauan perang untuk tujuan mereka sendiri. Namun tampaknya Kanzo justru memilih memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Minkichi secara legal. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa ramuan tersebut benar-benar menghasilkan magic gem seperti yang dijanjikan. Ketika Yurusia menanyakan kondisi medan perang, Geas menjelaskan bahwa pasukan Bisman telah dihancurkan oleh aliansi Dark Elf dan Kyoji. Jenderal Bisman tewas, sedangkan sisa pasukannya kini diserap oleh Dark Elf. Namun pengkhianatan salah satu hero manusia menimbulkan kekacauan besar di pihak manusia. Karena Kanzo pergi mengejar Minkichi, Kyoji sekarang maju ke garis depan. Mendengar laporan itu, Yurusia sadar waktunya hampir tiba. Tina dan Fanny muncul sambil membawa kostum milik Yurusia, keduanya masih mengunyah sisa kentang kukus.
Kostum yang dimaksud sebenarnya hanyalah wig hitam panjang yang menjuntai sampai menyapu tanah. Eurusia meminta Fanny membimbing Minkichi dan Kanzo menuju tempat yang telah disiapkan, sementara Tina diminta memberitahu Onzada-kun. Setelah semuanya siap, Eurusia akhirnya memutuskan bahwa sudah waktunya mulai menjalankan peran sebagai Demon Lord. Semua demon di Paradise Lost langsung bergerak. Meskipun hampir 3.000 demon sudah bekerja tanpa henti sebelumnya, masih ada lebih dari 1.000 Greater Demon tersisa. Eurusia memang tidak bisa terus memaksa semua demon pekerja tetapnya bekerja penuh waktu, apalagi para pekerja paruh waktu saja sudah dibayar mahal. Kemudian Eurusia memanggil Geas. Dalam sekejap Geas berubah kembali menjadi Demon Beast Behemoth raksasa. Raungannya mengguncang Paradise Lost. Pintu menuju dunia manusia dibuka oleh Tina dan Fanny. Lebih dari 1.000 Greater Demon bersama Behemoth sebesar gunung melompat kembali menuju medan perang manusia. Dan setelah sekian lama, Eurusia akhirnya kembali melihat cahaya matahari kuning dunia manusia. Di medan perang sendiri, teror langsung menyapu seluruh pasukan. Hero api telah dicap pengkhianat. Hero bumi tidak ada. Dan sekarang pasukan demon menyerbu tanpa henti sementara seekor monster raksasa menginjak-injak medan perang. Namun yang paling ditakuti semua orang bukanlah ribuan demon ataupun behemoth itu sendiri. Yang paling mereka takuti adalah gadis berdiri di atas kepala monster tersebut. Black Saint. Dengan rambut hitam panjang dan kecantikan dingin seperti boneka, Eurusia memandang semua orang dari atas behemoth. Tekanan mengerikan dari Demon Lord sejati menghancurkan semangat para prajurit. Tetapi di tengah kepanikan itu, suara seorang gadis kecil menggema di seluruh medan perang. Mizuki berdiri sambil berteriak bahwa Yuru-chan belum benar-benar jatuh ke kegelapan. Seruannya membangkitkan semangat banyak prajurit. Para tentara dan milisi mulai meneriakkan keinginan mereka menyelamatkan Sein. Mereka meminta Demon Lord melepaskan Sein mereka. Jumlah mereka begitu banyak hingga momentum itu sendiri seperti mampu mendorong balik pasukan demon. Bahkan para desertir yang sebelumnya melarikan diri mulai kembali ke medan perang demi menyelamatkan Eurusia. Namun tidak semua orang senang melihat perkembangan itu. Dari belakang medan perang, Nefertia memandang semuanya dengan marah sambil membanting cangkir minuman buahnya. Semua rencananya berjalan sempurna sebelumnya. Ia dan Kyoji berhasil membunuh rival politik masing-masing. Mereka bahkan sudah sepakat mempertahankan perang dalam kondisi stabil setelah Demon Lord dikalahkan nanti. Bagi hero dan keluarga kerajaan Dark Elf, perang adalah sesuatu yang menguntungkan. Hero akan kehilangan perannya jika perang berakhir. Sementara kerajaan Dark Elf membutuhkan perang untuk terus merampas sumber daya. Karena itulah Nefertia dan Kyoji justru bisa lebih mempercayai satu sama lain dibanding sekutu mereka sendiri. Namun sekarang semuanya terancam gagal jika Demon Lord tidak bisa dikalahkan. Karena itulah Nefertia memerintahkan bawahannya untuk segera membunuh gadis yang terus meneriakkan semangat penyelamatan Sein di medan perang, yaitu Mizuki. Kyoji sendiri juga memiliki pemikiran serupa. Tujuannya memang berbeda, tetapi ia menganggap Mizuki dan teman-temannya sebagai penghalang. Sebelumnya ia sudah beberapa kali mencoba membunuh Mizuki, tetapi semuanya gagal karena para pelayan Sein terus menghalangi rencananya. Kini bahkan setelah Eurusia berubah menjadi Demon Lord, pengaruhnya masih mengganggu semua rencana Kyoji. Saat Kyoji hendak bergerak sendiri, salah satu bawahannya datang melapor bahwa Pangeran Viot telah tiba. Kyoji terkejut. Ia tidak menyangka kerajaan Sel benar-benar mengizinkan pewaris tahta berusia 10 tahun datang ke medan perang. Kemungkinan besar Viot datang berkat bantuan kakaknya, Bianca, yang sangat memihak Eurusia. Kyoji mulai melihat peluang baru. Jika semuanya berjalan baik, ia mungkin bisa menyingkirkan Mizuki, Viot, dan Eurusia sekaligus.
Namun sebelum ia sempat bergerak, laporan baru datang. Pasukan Demon menyerang markasnya secara langsung. Kyoji sebenarnya sudah mengetahui informasi bahwa pasukan Demon akan menyerang area tersebut. Tetapi ia sebelumnya memanfaatkan informasi itu untuk menjebak pasukan Beastman sebagai pengkhianat. Kini pasukan Demon benar-benar datang menyerang, dan para bawahannya mulai panik. Di tengah situasi itu Viot tiba. Kyoji langsung menyuruhnya mundur demi keselamatan. Namun Viot menolak. Ia mengatakan bahwa Eurusia telah dicuci otak musuh dan bertanya apakah Kyoji akan melarikan diri begitu saja sebagai hero. Kyoji mulai merasa terganggu. Lalu Viot menyerahkan pesan dari Bianca. Isi pesannya singkat. Para hero sedang menuju tempat itu. Kyoji langsung terdiam. Bianca memang mengetahui sebagian rencananya, tetapi ia tidak pernah diberitahu detail penting. Bagaimana mungkin Bianca mengetahui soal lokasi rahasia para hero? Kyoji menanyakan kapan pesan itu diterima. Viot menjelaskan bahwa Bianca mencoba menghubunginya pagi tadi sebelum badai sihir menjadi terlalu kacau. Meskipun Kyoji curiga, ia sadar jika para hero benar-benar menuju tempat itu maka seluruh rencananya akan runtuh. Saat itu juga Kyoji mengambil keputusan. Sama seperti saat ia dahulu mengkhianati tuannya di Terra, kali ini ia memutuskan membuang umat manusia. Status dan ketenaran sebagai hero memang penting, tetapi kini semua itu hanyalah hal kecil baginya. Lagi pula cepat atau lambat pasukannya akan dihancurkan Demon. Daripada kalah tanpa arti, lebih baik ia bergerak sekarang. Kyoji lalu meminta Viot membujuk Eurusia. Pangeran muda itu langsung menyetujuinya tanpa ragu. Setelah itu Kyoji meninggalkan medan perang bersama beberapa bawahannya. Tujuannya adalah pusat kekuatan Forces of Darkness. Kastel kuno di tengah gua raksasa. Dengan perginya 3 hero dari medan perang, pasukan manusia dan Dark Forces yang tertinggal mulai terdesak hebat oleh pasukan Demon. Kini yang memimpin para prajurit bukan lagi para jenderal negara. Yang memimpin mereka adalah kelompok yang ingin menyelamatkan Sein, dipimpin Mizuki dan teman-temannya. Namun mereka perlahan mulai terpojok. Dan tepat saat semuanya tampak akan berakhir, seseorang muncul untuk menyelamatkan mereka. 2 putri kembar Dark Elf yang selama ini terlupakan di medan perang akhirnya bergerak. Mereka adalah penguasa asli wilayah pendudukan itu. Di tengah medan perang yang dipenuhi keputusasaan, suara 2 gadis kecil menggema keras ke seluruh penjuru. Nevi dan Rimi berdiri di garis depan sambil menyerukan agar semua orang berhenti saling bertarung. Mereka berkata bahwa sekarang bukan waktunya manusia dan Forces of Darkness saling bermusuhan. Musuh sejati mereka adalah para Demon. Suara gadis-gadis kecil itu membangkitkan semangat para prajurit yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Tentara manusia maupun pasukan Dark Forces yang tadinya melarikan diri perlahan berhenti. Mereka mulai kembali mengangkat senjata. Meskipun kebencian dan prasangka selama ribuan tahun tidak mungkin hilang begitu saja, melihat 2 anak kecil bertarung tanpa takut di medan perang membuat hati para prajurit tersentuh. Untuk pertama kalinya, banyak orang mulai membayangkan kemungkinan era baru. Manusia dan Dark Forces berdiri berdampingan melawan ancaman bersama. Mereka tidak ingin kalah pada Demon Lord maupun para Demon. Di sisi lain, Sephira hanya bisa memandang semua itu dari tenda komando pasukan sekutu. Pemandangan di depannya justru merupakan sesuatu yang selama ini ia impikan. Manusia dan Dark Forces bersatu menghadapi musuh luar bersama-sama. Namun bagi Sephira, ini berbeda. Ini bukan dunia damai ideal yang ia inginkan. Selama ini Sephira terus mencoba membimbing umat manusia. Ia pernah gagal di masa lalu, dan karena itulah ia percaya bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang absolut untuk bisa dipimpin menuju kedamaian abadi. Tujuan itu seharusnya sudah hampir tercapai.
Namun sekarang semuanya terasa seperti permainan yang terlalu sempurna. Sephira memang sempat bekerja sama dengan Nefertia untuk menyingkirkan anak-anak yang diasuh Sein. Tetapi tiba-tiba dua putri kecil muncul dan menggagalkan semuanya. Bahkan ketika Nefertia mencoba mengubah rencana, seorang ksatria wanita dalam kelompoknya bergerak, menyebabkan Nefertia kehilangan nyawanya. Dan akibat kematian itu, seluruh Forces of Darkness justru bersatu di bawah kepemimpinan si kembar. Sekarang manusia dan Dark Forces benar-benar mulai menjadi satu kesatuan. Sephira merasa seperti sedang dipermainkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Seolah semua ini sudah ditentukan sejak awal oleh sebuah cerita. Tanpa keberadaan Hiro di medan perang, pasukan gabungan perlahan mulai berhasil menekan mundur pasukan Demon. Bahkan muncul rumor bahwa para hero telah melarikan diri dari pertempuran. Setelah menyadari semuanya tidak berjalan sesuai rencananya, Sephira diam-diam meninggalkan medan perang sendirian. Ia pergi menuju satu tempat yang diyakini akan menjadi tujuan para hero. Harapan terakhir bagi impiannya, The Land of Origin. Sementara itu jauh di dalam gua pegunungan yang memisahkan wilayah manusia dan Forces of Darkness, Kanzo terus mengejar Minkichi. Hero api itu telah dicap sebagai pengkhianat dan kini melarikan diri menuju wilayah dalam gua. Kanzo sebenarnya tahu bahwa semua ini adalah manipulasi Kyoji. Namun Minkichi yang sudah terpojok tampaknya berusaha menyingkirkan dua hero lain sebelum semua dosa masa lalu mereka dilimpahkan kepadanya. Meski sama-sama hero, anggota parti Kanzo tidak terlalu cocok mendukung gaya bertarungnya seperti parti Minkichi. Tetapi sejak ekspedisi dungeon bersama Elder League dan bertemu Eurusia, para bawahan Kanzo berubah drastis. Mereka menjadi jauh lebih kompeten dan setia. Salah satu ajudannya bahkan mengusulkan membagi kelompok untuk menjepit Minkichi dari dua sisi. Ia mengaku sudah memahami struktur gua tersebut. Kanzo menerima usulan itu. Sebagai hero bumi yang menguasai Heroes Secret Art, ia masih bisa merasakan posisi rekan-rekannya meski terpisah. Namun beberapa saat setelah kelompok terpecah, tiba-tiba kehadiran 4 orang termasuk sang ajudan menghilang begitu saja. Kanzo langsung merasa ada yang tidak beres. Ia awalnya menduga Minkichi menyerang mereka atau mungkin para demon di dalam gua. Tetapi mustahil para knight veteran itu bisa mati tanpa perlawanan. Kanzo lalu menuju lokasi terakhir mereka. Tak lama kemudian ia menemukan mayat seorang knight muda. Ekspresinya membeku penuh ketakutan. Dadanya berlubang seolah jantungnya dimakan sesuatu. Kanzo mulai merasa situasi ini aneh. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan mayat kedua. Ksatria itu sempat mencabut pedangnya, tetapi tidak ada bekas benturan sama sekali. Lehernya justru tertekuk ke belakang secara tidak wajar. Rasa kesal dan gelisah mulai memenuhi diri Kanzo. Lalu mereka tiba di tempat ajudannya terakhir kali menghilang. Di sana terdapat mayat knight veteran yang selama ini menjadi andalan parti Kanzo. Pria itu mati sambil menangis ketakutan seperti anak kecil. Barulah saat itu Kanzo menyadari sesuatu. Ia sekarang sendirian. Dengan cepat Kanzo mencabut Great Sword miliknya dan mulai waspada. Ia menyerang kegelapan gua menggunakan gelombang tebasan besar. Namun suara yang terdengar bukan suara benda terpotong. Bukan juga benturan logam. Rasanya seperti serangan itu diterima dengan lembut oleh sesuatu. Kanzo sadar lawannya setidaknya berada di level hero. Ia mulai memperkuat tubuhnya menggunakan berbagai buff sambil bersiap menghadapi musuh. Kemudian dari kegelapan muncul seorang gadis. Rambut pirang berbentuk koronet. Gaun maid hitam pekat dengan apron putih. Wajah tenang tanpa emosi. Itu adalah Tina, pelayan Eurusia. Kanzo mengenalnya dengan baik. Ia tahu para pelayan Sein sangat kuat, jadi mustahil Tina muncul di sini secara kebetulan.
Kanzo langsung bertanya kenapa Tina berada di sini saat Eurusia sedang dalam kondisi mengerikan sebagai Demon Lord. Baginya Eurusia telah jatuh ke dalam kegelapan dan berubah menjadi musuh seluruh dunia. Namun jawaban Tina terdengar aneh. Ia berkata Eurusia akan diselamatkan oleh Mizuki, Touka, dan hewan peliharaan si kembar. Kanzo merasa ucapan itu sangat ganjil. Cara bicara Tina seperti terdistorsi. Kanzo mulai bergerak mencari posisi bertarung terbaik. Namun meski Tina tidak bergerak sedikit pun dari posisi curtsey-nya, entah bagaimana Tina selalu menghadap tepat ke arah Kanzo. Lalu Tina akhirnya menjawab pertanyaan Kanzo. Ia mengatakan waktunya telah tiba untuk memanen jiwa Kanzo. Kanzo langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Ia mengira Tina telah dirasuki kekuatan jahat seperti Eurusia. Tina dengan mudah menghindari serangan itu. Bahkan ia masih sempat bergumam bahwa tubuh kecil memang lebih praktis. Kanzo semakin yakin Tina sedang dirasuki sesuatu. Menurut pemahamannya, orang yang baru dirasuki belum sepenuhnya kehilangan kendali diri. Karena itulah ia percaya Eurusia masih bisa diselamatkan. Namun ada sesuatu yang terasa salah. Tina terus berbicara seolah semua ini memang sudah ditentukan. Kanzo menyerang berulang kali. Akhirnya salah satu serangannya berhasil mengenai Tina. Namun Tina justru menangkap Great Sword Kanzo dengan tangan kosong yang dilapisi sihir. Tangannya memang terbakar oleh kekuatan cahaya, tetapi ia tampak hampir tidak terluka. Kanzo terkejut. Sebagai hero dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, ia seharusnya mampu menghadapi monster legendaris sendirian. Terlebih lagi ia memiliki combat skills dan Hero's Secret Arts yang memungkinkan tubuhnya otomatis bertarung secara optimal. Namun Tina bisa menahan semua itu. Lalu Tina berkata bahwa waktunya sudah tiba. Kanzo tiba-tiba menyadari ada yang salah pada tubuhnya. Pedangnya terasa lebih lambat. Ia mencoba menggunakan sword skill dan sword teknik miliknya, tetapi semuanya gagal aktif. Sementara itu Tina mulai tersenyum. Senyumnya perlahan melebar tidak manusiawi hingga hampir mencapai telinganya. Kemudian Tina mengungkapkan kebenaran. Ia tidak pernah dirasuki siapapun. Sejak awal ia memang seorang demon. Rambut koronet emasnya berubah menjadi ratusan ular emas. Ledakan miasma dan kekuatan sihir mengerikan memenuhi seluruh gua. Kanzo gemetar ketakutan. Jika lawannya hanya Archdemon biasa, mungkin ia masih bisa melawan. Tetapi Tina adalah salah satu Archdemon terkuat yang telah dimodifikasi langsung oleh Devil. Great Sword Kanzo hancur di tangannya. Dan di bawah tekanan miasma mengerikan yang melampaui Archdemon biasa, tubuh Kanzo tercabik tanpa mampu bahkan berteriak. Ia jatuh ke dalam kegelapan dasar gua. Saat hero bumi Kanzo jatuh ke tangan para demon di dalam gua, di tempat lain hero api Minkichi juga sedang diburu oleh mimpi buruk yang perlahan menghancurkan dirinya. Di tengah lorong gua yang gelap, Minkichi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Para anggota partinya segera ikut berhenti dan bertanya apa yang terjadi. Minkichi memanggil salah satu rekannya, Via, wanita bertubuh raksasa seperti pegulat sumo, sambil menepuk perutnya sendiri dengan gelisah. Minkichi sendiri sebenarnya memiliki penampilan yang buruk. Rambut dan kulitnya kotor, perilakunya kasar, dan ia bahkan tak segan melakukan hal-hal kejam tanpa rasa bersalah. Namun sebagai seorang hero, kemampuannya benar-benar melampaui orang biasa. Semua anggota parti yang dipilihnya memiliki sifat serupa dengannya, sehingga Minkichi merasa nyaman berada bersama mereka meski dibenci banyak orang. Partinya sekarang hanya terdiri dari 4 wanita. Chi-chan, wanita berotot besar yang memakai parfum berlebihan untuk menyamarkan bau tubuhnya. Viatan, wanita raksasa yang bahkan bisa menyembunyikan makanan panggang besar di tubuhnya. Rena-chan,
wanita kurus dengan mata cekung. Dan Miss Coco, wanita yang tampak normal tetapi sebenarnya penyuka anak laki-laki muda secara ekstrim. Nama-nama itu hanyalah julukan yang diberikan Minkichi kepada mereka. Minkichi telah melatih mereka hingga mencapai level hero class. Mereka yang gagal bertahan di medan perang kacau sebelumnya telah gugur dan tidak ikut sampai ke sini. Meski perilaku mereka buruk, kemampuan tempur party ini sebenarnya jauh lebih tinggi dibanding kelompok Kanzo maupun Kyoji. Namun karena jebakan Kyoji, Minkichi kini dicap sebagai pengkhianat umat manusia. Walaupun sebenarnya ia memang sempat bersekongkol dengan pasukan Beastman untuk membunuh Kyoji dan Nefertia, semua itu tidak sepenuhnya bohong. Jika diberi kesempatan membela diri, banyak bangsawan dan keluarga kerajaan pasti akan melindunginya karena selama ini Minkichi sering melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Tetapi Kanzo yang takut ikut terseret dosa masa lalu memilih memburunya untuk membungkamnya. Tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan. Semua anggota party menoleh kaget. Chichan berdiri sambil gemetar. Kapak besar di tangannya bergetar hebat. Rena-chan yang mendekatinya langsung terkena ayunan liar kapak itu. Tubuhnya terpental keras. Walau armor dan status hero kelas melindunginya dari kematian instan, ia tidak mampu berdiri lagi. Minkichi segera menyuruh Miss Coco membantu menahan Chichan. Namun situasi semakin memburuk. Tiba-tiba ledakan api muncul dari belakang. Rena-chan yang tadi terluka kini merangkak sambil menyerang Viatan dengan sihir api. Tubuh besar Viatan terbakar hebat dan jatuh sambil memuntahkan darah. Minkichi mulai panik. Jika ini orang lain, ia pasti sudah menghancurkan mereka tanpa ragu dengan kekuatan hero miliknya. Namun mereka semua adalah teman-temannya. Satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia tidak sanggup menyakiti mereka. Tetapi para rekannya yang kehilangan kewarasan mulai melihat satu sama lain sebagai musuh. Mereka bertarung menggunakan seluruh kekuatan hero kelas mereka. Minkichi hanya bisa berteriak agar mereka berhenti. Miss Coco mencoba menahan dua orang yang mengamuk sementara Minkichi mulai menyadari ada sesuatu yang mengendalikan semua ini. Ia merasakan keberadaan Evil sebagai seorang hero. Minkichi lalu melepaskan seluruh sihir apinya ke lorong gua. Lautan api besar membakar seluruh jalur di depan mereka. Amarah dan kepanikan membuatnya melupakan bahaya menggunakan api sebesar itu di dalam gua. Api itu seharusnya melahap monster biasa apapun. Namun di tengah kobaran api, sebuah bayangan perlahan berjalan mendekat. Sosok itu mengenakan topeng badut putih. Gaunnya terbakar, tetapi tubuhnya tetap utuh. Saat sosok itu mengayunkan tangan, gaun terbakar tadi lenyap dan berubah kembali menjadi pakaian maid hitam putih sempurna. Itu adalah Fanny, pelayan Eurusia. Meski memakai topeng badut, Minkichi langsung mengenalinya dari rambut putih dan gaun maid khasnya. Minkichi segera menyadari bahwa Fanny adalah dalang di balik semua ini. Ia marah karena Fanny membuat teman-temannya kehilangan kewarasan. Namun Fanny hanya memiringkan kepala dengan polos seolah tak mengerti apa yang dibicarakan. Saat Minkichi terus berteriak, topeng badut itu berubah membentuk senyum menyeramkan. Lalu Fanny mulai membalas. Ia mengungkit bagaimana Minkichi selama ini memanfaatkan kelemahan manusia lain. Bagaimana ia memperlakukan para ksatria muda dan para pelayan mereka seperti budak. Ucapan itu membuat Minkichi mundur selangkah tanpa sadar. Aura Fanny sekarang terasa seperti sesuatu yang bukan manusia. Sangat berbeda dari pelayan ceria yang dulu mengikuti Eurusia. Ketika bersama Sein, suasana Fanny jauh lebih santai. Namun sekarang, di balik senyumnya, pikiran Fanny dipenuhi kegelapan. Ia membenci para hero. Menurutnya jiwa mereka pantas disiksa dan dipanen. Saat itu Miss Coco kembali menjerit meminta tolong. Minkichi hendak menolongnya,
Tetapi Fanny tiba-tiba muncul tepat di dekat telinganya. Minkichi menyerang dengan flamberge miliknya yang diperkuat sihir. Namun Fanny menghindari semua tebasan hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Saat Minkichi mencoba menyerang balik, gangguan sihir menghancurkan ritmenya. Fanny tampak sengaja mempermainkannya. Sementara itu pertarungan antar teman-temannya semakin brutal. Kapak Chichan akhirnya menghancurkan pertahanan Miss Koko. Rena-chan membakar tubuhnya dengan sihir api. Miss Koko tumbang. Minkichi berteriak putus asa. Namun Fanny tidak membiarkannya pergi menolong. Chichan dan Fiatan yang sudah kehilangan akal kini menyerang Minkichi sendiri. Fiatan yang tubuhnya penuh luka bakar tetap menyeruduk Minkichi dengan kekuatan mengerikan. Tubuh gemuknya memiliki impact nullification sehingga ia tetap bisa bergerak meski terluka parah. Minkichi terus mencoba menyadarkan mereka. Tetapi saat itu Chichan membelah tubuh Rena-chan dari bahu hingga jantung menggunakan kapaknya. Jeritan kesedihan Minkichi menggema memenuhi gua. Ia kini harus bertahan menghadapi dua hero kelas sekaligus tanpa bisa melukai mereka. Sementara itu Fanny hanya menonton dari kejauhan sambil tertawa. Sebenarnya Fanny tidak mampu mengendalikan hero kelas sepenuhnya. Ia hanya menunjukkan mimpi buruk yang membuat mereka salah mengenali musuh. Karena itu Fanny sendiri akan ikut diserang jika terlalu dekat. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Serangan yang sebelumnya bisa ditahan Minkichi mulai terasa sakit. Automatic skills seperti evasion dan pari tidak lagi bekerja normal. Minkichi yang terbiasa bertarung mengandalkan skill mulai kehilangan kendali. Fanny lalu memanggil lava seperti yang pernah ia gunakan dulu. Lautan magma memenuhi lorong gua. Dalam tempat sempit seperti ini, manusia biasa pasti akan mati. Minkichi akhirnya menyerah pada rasa belas kasihnya. Ia sadar teman-temannya tidak bisa diselamatkan lagi. Dengan putus asa ia melepaskan sihir tingkat tinggi Firestorm. Lautan api raksasa melahap kedua rekannya sendiri. Sambil menangis dan dipenuhi kebencian, Minkichi bersumpah akan membunuh Fanny. Di sisi lain dalam gua yang berbeda, sebuah sosok berjalan tertatih-tatih. Tubuhnya hancur. Darah dan sihirnya hampir habis. Namun ia tetap bergerak karena naluri bertahan hidup. Itu adalah Kanzo. Di dalam kepalanya hanya ada satu hal. Magic Jewels. Ia membayangkan dirinya dipenuhi batu sihir indah yang membuat semua orang iri. Saat terus merangkak, ia melihat sosok lain yang juga nyaris mati. Tubuh penuh luka bakar. Merangkak lemah. Itu adalah Minkichi. Hero api itu telah kehilangan seluruh rekannya dan nyaris mati. Meski begitu ia masih takut mati. Sambil duduk lemah, Minkichi mencoba menyembuhkan dirinya menggunakan pure magic. Namun tiba-tiba sebuah pisau menusuk jantungnya dari belakang. Kanzo berdiri di sana sambil tersenyum gila. Ia akhirnya menemukan apa yang diinginkannya. Selama ini Kanzo dan Minkichi memang selalu seperti minyak dan air. Tetapi mereka tetap sesama hero dan partner dalam dosa masa lalu. Namun kini Kanzo membunuh Minkichi tanpa ragu. Ia ingin mengambil kekuatan hero api itu demi Magic Jewels. Kanzo sebelumnya telah meminum obat pemberian Noah. Obat itu memungkinkan nyawa seorang hero diubah menjadi pure magic untuk menciptakan Magic Jewel sempurna. Saat Minkichi mati, pure magic keluar dari tubuhnya lalu mengalir kembali ke mayatnya di bawah efek obat tersebut. Dan akhirnya sebuah magic jewel sebesar telur muncul di tubuh Minkichi. Batu itu memiliki warna pelangi yang indah. Kualitasnya melampaui semua magic jewel yang pernah Kanzo lihat. Kanzo tertawa histeris penuh kegembiraan. Namun pertumbuhannya tidak berhenti. Pure magic terus mengalir keluar dari tubuh Kanzo sendiri. Ia mencoba menyentuh batu itu tetapi terpental oleh kekuatan sihir. Tubuh Kanzo mulai mengering. Kulit dan otot besarnya mengeriput menjadi kurus.
Lalu terdengar suara lembut dari belakangnya. Noah berdiri di sana dengan senyum tenang. Kanzo yang putus asa mengulurkan tangan meminta tolong. Namun Noah berkata semua ini terjadi sesuai kehendak majikannya. Saat itulah Kanzo akhirnya menyadari semuanya. Di belakang Noah berdiri ajudannya sendiri. Pria yang selama ini berubah menjadi sangat loyal. Wajahnya kini tersenyum menyeramkan seperti Tina. Noah menjelaskan bahwa pria itu juga merupakan contracted servant milik Eurusia. Kanzo akhirnya memahami kebenarannya. Tina, ajudannya, Noah, dan mungkin bahkan Eurusia sendiri. Mereka semua adalah demon. Dengan kesadaran itu, hero bumi Kanzo mati dalam keputusasaan. Noah mengambil jiwa hitam mereka dan magic jewel yang lahir dari keputusasaan kedua hero tersebut. Sambil tersenyum lembut penuh cinta, ia segera kembali menuju wanita yang paling ia cintai, Eurusia. Beberapa saat sebelum para pelayan demon mulai bertarung melawan para hero, Kyoji sang hero air telah lebih dahulu mencapai Great Cavern, markas utama pasukan kegelapan. Ia datang bersama sekitar 10 bawahan pilihannya. Begitu tiba, Kyoji langsung memerintahkan anak buahnya memeriksa keadaan sekitar. Dari laporan yang diterimanya, sebagian besar pasukan dan tentara bayaran di area itu telah dikerahkan oleh pasukan Nefertia, sehingga yang tersisa hanyalah para penjaga patroli. Kyoji memutuskan untuk terus bergerak maju. Ia memberi perintah tanpa ragu. Tidak boleh ada saksi hidup. Baik tentara, warga sipil, bahkan ternak pun harus dibunuh. Kyoji memahami bahwa monster di wilayah ini tidak seperti hewan biasa. Jika monster cerdas dibiarkan hidup, mereka bisa memanipulasi hewan lain dan berubah menjadi ancaman lebih berbahaya dibanding tentara. Meski dirinya telah memutuskan meninggalkan umat manusia, orang-orang yang dibawanya adalah bawahan terpercaya yang mengetahui ambisinya untuk menaklukkan dunia. Mereka semua adalah bagian dari rencana New World yang ingin dibangun Kyoji. Karena sadar dirinya tidak sekuat Minkichi dalam kemampuan bertarung murni, Kyoji membesarkan 10 bawahannya hingga mencapai level hero class. Namun mereka hanyalah produk budidaya. Kekuatan tempur mereka tinggi, tetapi pengalaman bertarung nyata masih kurang. Karena itu mereka membutuhkan komando langsung dari Kyoji. Kelompok itu menyembunyikan identitas menggunakan jubah curian dan mulai bergerak melewati kota di dalam Great Cavern. Siapapun yang mereka temui dibunuh diam-diam. Target mereka adalah pusat kota Cavern itu. Sebuah kastil kuno yang dibangun oleh First Hero, pahlawan pertama yang dahulu menyatukan seluruh kekuatan kegelapan. Di sanalah terdapat sesuatu yang diincar Kyoji. Sebuah warisan yang konon akan menjadikan pemiliknya sebagai raja pasukan kegelapan. Karena Dark Elf dan Beastman saling menahan satu sama lain demi benda itu, kastil tersebut menjadi wilayah netral. Dengan populasi puluhan ribu penduduk, Kyoji mencoba menyusup sambil berbaur di antara mereka. Saat mendengar bahwa kastil itu dianggap tanah suci, dan bahkan tak dijaga secara khusus karena semua orang takut memasukinya, Kyoji mencibir. Baginya, tempat itu hanyalah makam seorang bodoh. First Hero adalah manusia dari bumi seperti dirinya. Seseorang yang pernah mencoba menyatukan ras-ras berbeda dengan konsep kebebasan dan kesetaraan. Namun gagal. Ia bukan hero yang dipanggil seperti Kyoji, melainkan manusia terdampar yang kebetulan mencapai dunia ini lalu menjadi hero. Dari pemikiran dan warisan yang ditinggalkannya, Kyoji menyimpulkan bahwa pria itu kemungkinan berasal dari era modern. Seseorang yang melompati ruang dan waktu. Namun Kyoji memandang semua cita-cita itu sebagai kebodohan. Menurutnya, makhluk lapar tanpa budaya hanya bisa ditundukkan dengan kekuatan. Barulah setelah menjadi penguasa, seseorang boleh berbicara tentang idealisme. Meski begitu, warisan First Hero tetap dibutuhkan demi ambisi sejati Kyoji.
Karena itulah ia bekerja sama dengan Sephira dan terus menyelidiki keberadaan First Hero. Kyoji lalu memerintahkan kelompoknya membelah diri menjadi 2 tim. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka semua adalah ksatria miliknya, pedang dan perisainya. Mereka harus saling melindungi. Setelah itu mereka membuka gerbang kastil dan masuk ke dalam. Bagian dalam kastil ternyata sangat bersih. Padahal bangunan itu telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Kyoji merasa ada sesuatu yang aneh. Menurut laporan Sephira, keluarga kerajaan Dark Elf dan Beastman pernah memasuki kastil ini beberapa bulan lalu. Namun ia tidak percaya mereka membersihkannya. Kemungkinan ada sihir pemurnian yang bekerja di tempat ini. Saat mereka terus melangkah dengan hati-hati, tiba-tiba lantai di bawah kelompok depan terbuka. 5 orang langsung jatuh ke dalam lubang. Kyoji berlari mendekat, tetapi lantai itu telah tertutup sempurna seolah tak pernah terbuka. Tidak ada celah sedikit pun. Salah satu bawahannya mencoba menghancurkan lantai menggunakan kapak mitril 2 tangan. Serangan penuh kekuatan itu hanya meninggalkan goresan kecil. Kyoji segera menyadari bahwa memaksa menghancurkan lantai tidak akan berhasil. Ia memutuskan untuk terus maju. Menurutnya, jika tujuan mereka memang berada di bawah tanah, maka mereka mungkin akan bertemu kembali dengan kelompok yang jatuh tadi. Sementara itu 5 ksatria yang terjatuh mendarat di lorong batu kuno yang sangat dalam. Meski jatuh dari ketinggian besar, status hero kelas membuat mereka hanya mengalami luka ringan. Salah satu anggota mereka memiliki sihir penyembuhan berbasis air, jadi cedera itu segera ditangani. Pemimpin kelompok segera mengambil alih situasi. Mereka memutuskan mencari jalan kembali ke atas sambil melanjutkan penelusuran. Kelompok itu memiliki koordinasi yang sangat baik. Mereka adalah para ksatria muda yang dibesarkan langsung oleh Kyoji. Kemampuan individu mereka mungkin belum setara kelompok utama, tetapi kerjasama mereka luar biasa. Saat mereka berjalan, salah satu anggota tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat. Semua langsung berhenti. Ksatria Tameng maju ke depan. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki berat dari kejauhan. Mereka sadar itu bukan Kyoji. Seorang pengguna sihir segera melepaskan beberapa Ice Javelin ke lorong. Namun tidak ada jeritan. Tidak ada suara apapun. Langkah kaki berat itu tetap mendekat tanpa terpengaruh. Lalu dari kegelapan muncul seekor boneka beruang kecil. Boneka itu melambaikan satu tangan dengan lucu sambil mengeluarkan suara ceria. Para ksatria membeku bingung. Salah satu dari mereka hendak mendekat, tetapi pemimpin kelompok buru-buru menghentikannya. Terlambat. Tubuh ksatria Tameng tiba-tiba terpotong separuh tanpa ada yang menyadari serangannya. Bagian tubuhnya hilang begitu saja. Mulut boneka itu berlumuran darah. Terdengar suara sesuatu dihancurkan dan dikunyah. Para ksatria akhirnya menyadari. Boneka itu telah memakan rekannya. Pengguna sihir segera menembakkan Ice Javelin lagi. Namun mulut boneka itu tiba-tiba membesar secara abnormal dan menelan sihir tersebut. Es itu dihancurkan di dalam mulutnya dengan suara renyah mengerikan. Pemimpin kelompok langsung memperingatkan semua orang. Makhluk itu setidaknya adalah Greater Demon Class. Meski kehilangan 1 orang, mereka masih memiliki 4 ksatria hero class. Dalam pemahaman mereka, hero class seharusnya unggul melawan Greater Demon selama bekerja sama. Mereka yakin masih bisa menang. Namun mereka lupa satu hal. Langkah kaki berat yang tadi terdengar bukan hanya satu. Tiba-tiba boneka beruang itu meraung keras. Dan dari dalam kegelapan lorong, puluhan Greater Demon menyerbu keluar sekaligus menuju mereka. Sementara boneka kecil itu hanya mengeluarkan suara pelan yang terdengar lucu. Gau. Kyoji melanjutkan penelusuran ke bagian dalam kastil bersama sisa pasukannya dengan sangat hati-hati.
Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya menemukan sebuah altar di balik tangga menuju ruang bawah tanah. Begitu melihatnya, Kyoji langsung memahami bahwa altar itu hanya akan merespons pure magic milik seorang hero. Ia sebenarnya tidak yakin apakah benda itu benar-benar berkaitan dengan tujuan utamanya, tetapi ia tidak punya pilihan selain mencobanya. Kyoji memerintahkan seluruh bawahannya mundur. Saat ia menuangkan pure magic dari jiwanya ke altar itu, altar tersebut langsung bersinar terang dan tulisan-tulisan mulai muncul di dinding sekitar. Para bawahannya terkejut. Yang muncul di sana adalah Heroes Secret Arts, warisan yang ditinggalkan First Hero. Meski itu seharusnya menjadi informasi luar biasa tentang kekuatan para hero, Kyoji justru terlihat kecewa. Namun tak lama kemudian salah satu bawahannya menemukan sebuah lorong kecil tersembunyi. Lorong itu sangat sempit dan gelap. Di kedua sisinya berjajar monolit batu memanjang ke dalam. Kyoji memerintahkan mereka masuk dengan formasi baris. Jared, ksatria tertua sekaligus bawahan paling dipercaya Kyoji, maju di garis depan sambil mengangkat tameng. Dibanding bawahan lain yang dibesarkan secara artifisial menjadi hero kelas, Jared adalah satu-satunya yang benar-benar mencapai level itu melalui pengalaman tempur nyata sejak awal kedatangan mereka di dunia ini. Karena itu Kyoji paling mempercayainya. Mereka bergerak perlahan menyusuri lorong. Awalnya tidak terjadi apapun. Namun saat Kyoji melewati monolit-monolit itu di bagian belakang rombongan, seluruh batu mulai menyala. Tulisan kuno memenuhi permukaannya. Kyoji menyadari itu kemungkinan juga bagian dari Heroes Secret Arts, tetapi bukan untuk pertempuran. Bahasanya bahkan lebih tua dibanding tulisan di altar sebelumnya sehingga sulit dipahami meski ia memiliki common language skill. Ia memutuskan untuk mengabaikannya sementara dan terus maju. Namun semakin dalam mereka berjalan, para bawahannya mulai kesulitan bergerak. Ada semacam barrier yang menolak keberadaan mereka. Mereka tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Kyoji akhirnya memutuskan pergi sendirian. Ia memerintahkan seluruh bawahannya kembali ke aula depan dan menjaga perimeter. Meski Jared meminta maaf karena tidak mampu menemani, Kyoji hanya melambaikan tangan dan melanjutkan perjalanan seorang diri. Di ujung lorong itu akhirnya berdiri sebuah monolit batu raksasa. Seluruh kastil tampaknya merupakan lingkaran sihir besar yang mengumpulkan mana dari sekitar, lalu menyalurkannya ke batu tersebut. Tulisan kecil di permukaan monolit itu bersinar seperti berdenyut hidup. Kyoji segera memahami apa yang ada di hadapannya. Kontrak skill. Perjanjian kuno antara para Great Mage dan Great Spirits yang memungkinkan manusia menggunakan skill. Begitu melihatnya, emosi Kyoji meledak. Untuk pertama kalinya ia kehilangan ketenangan. Jika ia menguasai kontrak itu, ia bisa memberikan dan merebut skill sesuka hati. Dengan kekuatan itu, ia percaya dirinya akan menjadi dewa dunia baru yang selama ini ia impikan. Kyoji segera menyentuh monolit tersebut. Ia memang tidak mampu membaca spirit language dengan benar, tetapi Sephira pernah memberitahunya bahwa kontrak itu bisa diambil alih dengan menuangkan mana dan menimpa kontraktor sebelumnya. Kyoji pun mulai menuangkan kekuatan sihirnya. Namun semakin lama proses override itu tidak kunjung selesai. Ia sadar ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Bahkan mungkin butuh berbulan-bulan. Saat mencoba melepaskan tangan dari monolit, Kyoji mendapati tangannya tidak bisa bergerak. Mana miliknya terus disedot secara paksa. Ia mencoba melawan dengan mengeluarkan pure magic langsung dari jiwanya. Ia berpikir pure magic mungkin bisa merebut sebagian kendali kontrak itu. Namun di tengah usahanya, sebuah suara gadis tiba-tiba terdengar. Monolit itu langsung berhenti menyerap kekuatannya. Tangan Kyoji terlepas dan tubuhnya jatuh terduduk ke lantai. Saat mengangkat kepala, ia melihat Yurusia berdiri di sana.
Sein emas yang seharusnya telah berubah menjadi Demon Lord. Kyoji langsung kebingungan. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Rambut hitam panjang Yurusia telah kembali menjadi pirang emas. Namun instingnya sebagai hero mengatakan ada sesuatu yang salah. Ia bertanya bagaimana Yurusia bisa terbebas dari kutukan Demon Lord. Baginya, mustahil menyelamatkan seseorang yang telah menjadi wadah bagi keberadaan seperti itu. Karena itulah ia sebelumnya meninggalkan umat manusia dan fokus pada tujuannya sendiri. Namun Yurusia hanya tersenyum ringan. Ia mengatakan semua itu terjadi berkat bantuan semua orang. Mizuki dan kelompoknya kini telah menjadi hero baru. Dua putri Dark Elf juga membantu menenangkan keadaan. Demon Lord telah menghilang. Bahkan pasukan manusia dan kegelapan telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Mendengar itu, Kyoji seakan ditolak oleh dunia. Di luar sana ia kini dianggap sebagai pengkhianat yang melarikan diri dari Demon Lord. Sementara dunia damai baru lahir tanpa membutuhkan dirinya lagi. Namun Kyoji tidak punya waktu untuk meratapi kegagalannya. Ia memutuskan membunuh Yurusia di tempat itu. Selama ini ia selalu terhalang status sosial dan para pelayan hero kelas Yurusia yang sangat kuat. Namun di sini, hanya mereka berdua. Menurutnya, Sein tetaplah Sein. Tidak mungkin menang melawan hero dalam pertarungan langsung. Tetapi Yurusia malah berbicara santai seolah mengejeknya. Ia bahkan bertanya apakah Kyoji tidak lelah setelah mengeluarkan mana sebanyak itu. Saat Kyoji menjawab dirinya baik-baik saja, Yurusia malah bertanya apakah ia benar-benar masih punya kelonggaran. Pada saat itulah sebuah suara aneh terdengar dari kejauhan. Yurusia hanya berkata mereka akan segera tahu. Lalu ia mulai berjalan pergi menyusuri lorong. Kyoji langsung mengejarnya. Namun sekeras apapun ia berlari, ia tidak bisa menyusul Yurusia. Perasaan aneh mulai muncul dalam dirinya. Saat akhirnya keluar dari lorong dan tiba di aula depan, pemandangan mengerikan langsung menyambutnya. Seluruh bawahannya sedang dibantai oleh puluhan Greater Demon. Jared yang tinggal seorang diri masih bertahan sambil memegang pedangnya. Begitu melihat Kyoji, matanya kembali dipenuhi harapan. Namun kata-katanya terdengar kacau dan tidak bisa dipahami. Kyoji mencoba bertanya, tetapi bahkan bahasa mereka sendiri terdengar aneh. Sesaat kemudian Jared dihantam oleh seekor boneka kelinci kecil dan tubuh besarnya terpental. Kyoji berteriak memanggilnya. Namun Yurusia malah muncul santai sambil menawarkan puding dan makanan ringan buatan Touka. Kyoji mulai marah. Tetapi rasa aneh dalam dirinya semakin kuat. Ia melihat boneka kelinci kecil itu berdiri dengan bangga setelah memukul Jared. Bahkan Greater Demon lain membawakannya sake murah dan kelpe rebus seperti hadiah. Yurusia memuji Onzada-kun karena sudah bekerja keras. Kyoji akhirnya menyadari boneka itu adalah magic tool yang dulu dibawa Yurusia saat pertama kali bertemu dengannya. Namun sekarang ia tidak yakin lagi apakah itu benar-benar sekadar magic tool. Kenapa Demon mengikuti Yurusia? Apakah Yurusia benar-benar sudah bebas dari Demon Lord? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalanya. Lalu Yurusia akhirnya mengungkap sumber rasa aneh itu. Mereka sedang berbicara menggunakan bahasa Jepang. Kyoji langsung membeku. Ia baru sadar dirinya sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa dunia ini. Ia masih mengerti kosakatanya, tetapi tidak bisa menyusun kalimat. Yurusia lalu mengungkapkan kenyataan sebenarnya. Language skill sudah tidak ada lagi. Kyoji akhirnya memahami rasa aneh yang sejak tadi ia rasakan. Tulisan di monolit tadi tak bisa ia baca karena semua skill telah dihapus. Yurusia mengaku telah menulis ulang Stone Stele itu. Berkat mana Kyoji, ia berhasil mengaktifkannya. Bukan hanya skill tertentu yang hilang. Semua skill di dunia ini telah dihapus.
Kyoji mulai panik. Lalu Yurusia memanggilnya dengan pelafalan Jepang asli. Keiji. Saat itulah semuanya tersambung. Yurusia terus berbicara dengan nada mengejek, mengingatkannya pada trauma lama. Tentang berenang kembali ke bumi tanpa udara. Tentang seseorang dari masa lalu. Tubuh Kyoji mulai berkeringat hebat. Dan akhirnya ia menyebut nama itu. Yuzu. Perlahan mata Yurusia berubah merah sementara bagian putih matanya menghitam. Aura demon tingkat tertinggi mulai keluar dari tubuhnya. Wajah Kyoji langsung pucat. Yurusia mengatakan Stone Stele itu hanyalah replika sehingga ia tak bisa benar-benar mengendalikan skill. Lalu ia menyampaikan salam dari hero angin sebelumnya. Mendengar itu, mental Kyoji akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia sadar selama ini dirinya hanyalah bidak yang dimainkan di telapak tangan orang lain. Dipenuhi ketakutan dan trauma masa lalu, ia mencoba menyerang Yurusia dengan tangan kosong setelah menjatuhkan pedangnya karena tidak mampu lagi menggunakan skill. Namun sebelum mencapai Yurusia, Onzada menghantamnya dengan pukulan lurus. Suara tulang hancur terdengar jelas. Tubuh Kyoji terpental berkali-kali hingga menghantam dinding aula. Yurusia kemudian berterima kasih pada Onzada-kun. Sementara boneka kelinci itu hanya menyesap minumannya dengan santai. Dan dengan senyum tenang, Yurusia berkata bahwa semuanya akhirnya akan segera berakhir. Sephira kembali seorang diri menuju gua bawah tanah raksasa yang menjadi wilayah utama pasukan kegelapan. Tujuannya adalah kastil kuno peninggalan First Hero. Namun begitu tiba di sana, ia langsung merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa merasakan keberadaan para hero sama sekali. Selama ini Sephira telah menghabiskan waktu sangat lama untuk mendapatkan kepercayaan Kyoji hanya demi menuntunnya ke tempat ini. Jika memungkinkan, ia sebenarnya ingin mengantarnya secara langsung, tetapi Kyoji terlalu berhati-hati dan tidak pernah melupakan tujuan utamanya. Selain itu, hero api dan hero tanah juga menuju tempat ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para hero saling bermusuhan satu sama lain. Menurut perhitungan Sephira, persaingan mereka akan membuat semuanya bergerak lebih cepat menuju tempat ini sebelum ada yang menghalangi. Namun sekarang semua keberadaan mereka menghilang begitu saja dari indranya. Sephira mulai curiga mereka mungkin telah mati. Tetapi ia segera menyangkalnya sendiri. Tidak ada makhluk di sekitar sana yang seharusnya mampu membunuh hero seperti Kyoji, Kanzo, dan Minkichi. Jika ketiga hero cadangan itu benar-benar hilang, seluruh rencananya akan kembali ke titik awal. Di tengah pikirannya, tiba-tiba tubuh Sephira terasa berat. Tubuh yang seharusnya tidak pernah mengenal kelelahan meski berminggu-minggu tanpa tidur kini terasa lesu. Pikirannya menjadi lamban. Bahkan camouflage skill miliknya terasa melemah. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan sistem skill. Saat mencoba mencari penyebabnya dengan kepala yang mulai kabur, ia akhirnya merasakan keberadaan Kyoji dari bawah tanah kastil. Sephira langsung memaki Kyoji dan berlari menembus kastil tua menuju altar rahasia di bawah tanah. Ia bergerak secepat kilat. Saat melihat lorong tersembunyi sudah terbuka, wajahnya langsung berubah buruk. Sephira menerobos masuk ke jalur monolit batu itu. Tulisan pada monolit yang biasanya hanya bereaksi pada hero mulai menyala saat ia berlari melewatinya. Ia menghancurkan barrier yang menahan orang biasa dan akhirnya mencapai bagian terdalam. Di sana berdiri replika skill agreement. Monolit besar itu masih bersinar dengan spirit language yang memenuhi permukaannya. Namun beberapa bagian tulisan telah dicungkil keluar sehingga maknanya berubah menjadi kacau. Dan di balik batu itu terbaring sosok Kyoji. Tubuhnya kurus kering seperti seluruh nyawanya diperas untuk menghasilkan mana. Ia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas dan hanya mengulurkan tangan gemetar ke arah Sephira. Sephira langsung marah besar.
Ia menendang bahu Kyoji sambil menuntut penjelasan. Menurutnya Kyoji telah merusak skill UC Agreement. Kini Sephira sendiri mulai terseret ke dalam perangkap penyerap mana dan kontrak skill tampaknya sudah rusak total. Ia menyadari dirinya tidak mungkin memperbaiki kontrak itu sekarang. Meski tahu garis besarnya, ia tidak memahami seluruh detail spirit language di dalamnya. Memperbaikinya mungkin membutuhkan 100 hingga 200 tahun. Sephira yang sudah hampir mencapai tujuannya tidak rela mengulang semuanya dari awal lagi. Namun ia belum menyerah. Tiba-tiba ia kembali memasang wajah lembut dan berbicara dengan nada ramah pada Kyoji. Ia berkata akan membawa Kyoji ke tempat spesial. Meski Kyoji tampak ketakutan dan mencoba menolak, Sephira tetap mengangkat tubuhnya dan membawa pergi dari lorong rahasia. Tanpa skill, tubuh Kyoji terasa berat bahkan bagi Sephira. Namun perlahan beban itu menjadi lebih ringan. Sephira mulai terbiasa bergerak tanpa bantuan skill. Kyoji sendiri terus gemetar ketakutan seolah melihat sesuatu di belakang Sephira. Tak lama kemudian mereka tiba di halaman kastil tua. Di sana Sephira melafalkan words khusus. Sebuah gerbang cahaya terbuka di ruang kosong di hadapan mereka. Sephira menjelaskan bahwa tempat itu adalah ruang perantara antara material world dan spirit world. Di spirit world, makhluk fisik tidak bisa bertahan hidup. Namun ruang antara itu masih bisa ditempati oleh seseorang dengan mana yang kuat. Mereka terus berjalan dalam ruang aneh itu. Waktu dan ruang terasa kabur. Sephira memperhatikan sesuatu yang aneh. Biasanya ada lesser spirit dan middle spirit yang berkeliaran di sana. Namun sekarang tidak ada satupun. Ia menduga mungkin ada greater spirit yang muncul sehingga roh-roh lain bersembunyi. Akhirnya mereka tiba di tempat paling terang. Di sana berdiri kristal raksasa. Itulah wujud asli skill UC Agreement. Kontrak sejati yang dibuat para Great Mage kuno bersama Greater Spirits untuk menciptakan sistem skill dunia. Sephira tertawa puas. Ia akhirnya mengungkap tujuan sebenarnya. Ia ingin memasukkan jiwa hero ke dalam sistem itu. Dengan begitu seluruh manusia akan dipaksa memperoleh kontrol skill dan kehilangan kebebasan mereka. Jika semua orang setara dan dikendalikan sistem yang sama, maka tidak akan ada konflik. Menurut Sephira, hanya itulah cara menciptakan dunia damai yang sempurna. Ia bahkan mengatakan pengorbanan kesadaran Kyoji hanyalah harga kecil demi kedamaian dunia. Namun di tengah tawanya, Sephira menyadari ada benda aneh di sudut kristal. Sebuah lempeng kristal kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Saat mengambilnya, ia melihat tulisan spirit language di sana. Tulisan itu berbunyi, "With Madea Strategic Withdrawal." Sephira langsung terdiam. Ia tidak mengerti. Greater Spirit of Light dianggap sebagai salah satu pilar dunia. Makhluk seperti itu seharusnya tidak mungkin mundur karena ancaman apapun. Bahkan tempat ini seharusnya mustahil dimasuki ancaman dari luar. Meski merasakan firasat buruk, Sephira memutuskan tetap melanjutkan rencananya. Ia mencoba membuat Kyoji menyentuh kristal besar itu. Namun saat berbicara, ia menyadari Kyoji tampak sangat ketakutan sambil melihat ke belakangnya. Sephira pun menoleh. Dan di sana berdiri Yurusia. Gadis berambut emas itu tersenyum ramah sambil memegang kaki Kyoji dari belakang, seolah selama ini membantu Sephira membawa tubuhnya. Sephira langsung terkejut. Ia tidak pernah menyadari keberadaan Yurusia sama sekali. Bahkan suara-suara yang didengarnya selama perjalanan ternyata bukan roh, melainkan Yurusia yang terus mengikuti mereka. Sephira mulai panik. Ia bertanya bagaimana Yurusia bisa lolos dari kutukan Demon Lord. Aura jahat yang sebelumnya muncul jelas bukan palsu. Namun Yurusia menjawab santai. Menurutnya True Demon Lord bukan sekadar penguasa iblis biasa, melainkan salah satu hukum dunia.
Keberadaan itu muncul untuk mereset dunia yang berjalan ke arah salah. Saat Demon Lord muncul, manusia memang tidak punya pilihan selain menghadapi kehancuran. Barulah Sephira memahami bahwa Eurusia selama ini hanya berpura-pura menjadi Demon Lord demi mengacaukan rencananya. Sephira menggertakkan gigi. Ia mengakui bahwa instingnya benar sejak awal. Karena itulah ia dulu ingin menyingkirkan Eurusia lebih dulu. Lalu Sephira akhirnya mengungkap identitas aslinya. Dirinya adalah penyelamat dunia. First hero dunia ini. Namun reaksi Eurusia justru sangat datar. Suasana langsung berubah canggung. Sephira mempertanyakan kenapa Eurusia harus menghalanginya. Eurusia hanya menjawab polos bahwa semua ini demi perkembangan cerita. Begitu mengucapkannya, ia sendiri tampak malu dan meminta maaf dengan kikuk. Dan di tempat itu, pertarungan demi nasib dunia akhirnya dimulai. Pertarungan antara First Hero dan Demon dari dunia lain. Pertarungan antara Eurusia dan Sephira dimulai di ruang perantara antara Material World dan Spirit World. Sephira menatap Eurusia dengan penuh kebencian. Sementara itu, Eurusia sendiri masih tampak santai seperti biasa, bahkan meminta maaf dengan nada bercanda karena merasa telah mengacaukan rencana Sephira. Namun bagi Sephira, semua itu bukan bahan lelucon. Ia mengungkapkan kemarahannya sambil langsung bersiap bertarung. Meski sistem skill dunia telah rusak, Sephira tetap memunculkan armor perak kusam yang menutupi tubuhnya dan sebuah pedang melengkung mirip katana dari material orichalcum. Eurusia malah salah menyebut material itu dengan sengaja demi memastikan bahwa Sephira memang berasal dari bumi modern. Sephira langsung menyerang. Tebasan pedangnya menghasilkan shockwave kuat yang meluncur lurus ke arah Eurusia. Sebagai first hero, kekuatan Sephira jauh melampaui Kanso. Bahkan para atendan Eurusia kemungkinan akan kesulitan melawannya. Namun tempat itu sendiri merupakan wilayah yang sangat berbahaya. Ruang antara dunia manusia dan spirit realm dipenuhi mana dalam jumlah luar biasa. Manusia biasa tidak bisa bertahan di sana, sementara demon seperti Eurusia juga tidak cocok dengan lingkungan itu. Meski begitu, sebagai hero dengan atribut cahaya, kekuatan Sephira justru meningkat drastis di tempat tersebut. Di tengah pertarungan, Eurusia mulai berbicara tentang tujuan sebenarnya. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membersihkan nama temannya. Semua yang terjadi setelahnya hanyalah konsekuensi. Sephira marah mendengar hal itu. Menurutnya, Eurusia telah menghancurkan rencana besar yang ia bangun selama ribuan tahun hanya demi alasan pribadi. Eurusia menciptakan tombak hitam Knight's Spear dan menahan tebasan Sephira. Percikan mana beterbangan di antara mereka. Lalu Eurusia mulai mempertanyakan cita-cita Sephira tentang dunia yang setara. Ia mengatakan bahwa kesetaraan sejati tidak pernah benar-benar ada. Mereka yang beruntung akan bertahan hidup. Mereka yang kuat akan menang. Itulah hukum dunia. Sephira menolak keras. Ia bersikeras bahwa dirinya akan membimbing umat manusia menuju dunia damai. Namun Eurusia langsung membalas dengan pertanyaan tajam. Jika Sephira sendiri yang menentukan semuanya, bukankah itu berarti dirinya menjadi kelas istimewa di atas semua orang? Eurusia melanjutkan penjelasannya. Semua makhluk hidup harus memangsa dan menindas makhluk lain demi bertahan hidup. Bahkan tumbuhan pun hidup. Jika tumbuhan cerdas meminta kesetaraan dan melarang manusia memakan tanaman lain, apa yang akan dilakukan Sephira? Sephira tidak mampu menjawab. Eurusia lalu mengatakan bahwa konflik tidak bisa dihapus hanya dengan menyamakan semua orang. Manusia selalu menginginkan lebih. Kemajuan lahir dari keinginan. Dan keinginan terbesar manusia adalah kemenangan. Begitu semua keinginan dipenuhi secara paksa, kemunduran akan dimulai. Tidak ada kebebasan dalam dunia yang sepenuhnya setara. Semua perjuangan hidup akan kehilangan makna.
Kata-kata Eurusia mengguncang hati Saphira. Pedangnya mulai kehilangan kekuatan. Selama lebih dari 1000 tahun Saphira bertarung demi dunia idealnya, tetapi sekarang keyakinannya mulai retak. Namun ketika Eurusia mulai bercanda soal ukuran dada dan usaha seseorang untuk memperbesar tubuhnya, Saphira kembali marah besar. Ia menyerang lebih brutal dari sebelumnya. Eurusia pun mulai penasaran pada dada besar Saphira yang tampak tidak wajar. Saat mencoba menyentuhnya, Saphira langsung panik dan berteriak keras. Namun Eurusia bergerak terlalu cepat. Tanpa sengaja mereka bergerak tepat di depan kristal besar Skill UC Agreement. Saphira panik dan berusaha menghentikannya. Tetapi Eurusia lebih dulu menyentuh kristal itu sambil mengaktifkan sihir Shatter. Retakan besar langsung menyebar ke seluruh kristal. Skill UC Agreement hancur berkeping-keping. Pada saat itu juga, dunia tes terguncang. Seluruh skill mulai menghilang dari dunia. Cheat skill milik para hero lenyap sepenuhnya. Hanya sebagian kecil kemampuan yang diperoleh lewat usaha pribadi atau blessing langsung dari Great Spirit yang mungkin masih tersisa. Namun Eurusia memperkirakan bahkan kemampuan itu akan hilang dalam waktu 100 tahun. Setelah kristal hancur, tubuh Saphira mulai berubah. Wujud perempuan yang selama ini ia gunakan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi sosok androgini yang tidak jelas laki-laki maupun perempuan. Eurusia akhirnya memahami sesuatu. Selama ini bahkan Devil dan Archdemon seperti Fanny salah mengenali jenis kelamin Saphira karena skill yang sangat kuat. Saphira sebenarnya adalah makhluk tanpa gender. Eurusia menyadari bahwa mungkin itulah alasan obsesinya terhadap kesetaraan. Karena dirinya sendiri hidup di tengah diskriminasi dan kebencian. Akhirnya Saphira mulai meluapkan seluruh isi hatinya. Ia mengaku membenci manusia, membenci sekolah, membenci orang tuanya, membenci dunia yang selalu mendiskriminasi. Ia membenci Kyoji yang memandang perempuan hanya sebagai alat. Membenci Kanzo yang lahir laki-laki tetapi ingin menjadi perempuan. Membenci Minkichi yang lahir perempuan namun meninggalkan sisi femininnya. Menurut Saphira, semua hero sama saja. Mereka semua hanyalah orang-orang yang diberkati kekuatan tanpa pernah benar-benar memahami penderitaan. Karena itulah ia membunuh para hero selama bertahun-tahun dan mengambil pure magic mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Termasuk Yuki, hero angin generasi sebelumnya. Yuki dibunuh karena Saphira iri pada seseorang yang lahir dengan segalanya. Eurusia akhirnya memahami alasan sebenarnya kematian Yuki. Namun tiba-tiba ekspresi Saphira berubah. Ia mulai melihat sesuatu pada Eurusia. Tatapan kebenciannya perlahan berubah menjadi ketakutan. Eurusia hanya mengucapkan selamat tinggal dengan tenang. Pada saat itu tubuh Saphira hancur menjadi partikel hitam. Black Soul miliknya diserap Eurusia dan menghilang sepenuhnya. Setelah semuanya selesai, Eurusia baru sadar masih ada seseorang lain di sana. Keiji, hero air itu tiba-tiba menyerangnya sambil membawa pedang Saphira. Ia memanfaatkan momen ketika Eurusia lengah. Namun sebelum serangannya mencapai Eurusia, sebuah tangan kecil menusuk dadanya dari belakang. Rine muncul di sana. Rine kini telah hidup kembali setelah menerima pure magic dan soul dua hero yang sebelumnya dikumpulkan Eurusia. Eurusia menyambutnya dengan senyum hangat. Sementara tubuh Keiji mulai melemah, Rine membisikkan Demon's Whisper ke telinganya. Ia menawarkan kekuatan besar dan mewujudkan keinginan Keiji. Keiji yang sudah putus asa akhirnya menerima tawaran itu. Eurusia hanya tersenyum sambil memegang kotak deterjen. Keiji dipenuhi keputusasaan. Tubuhnya kemudian diserap oleh Rine. Kesadarannya menghilang sepenuhnya. Meski begitu, ia kini menjadi salah satu eksistensi terkuat dalam sejarah. Tubuh Rine pun tumbuh besar. Ia berubah menjadi pemuda tampan dengan nuansa pangeran Timur Tengah.
Tubuhnya lebih tinggi dari Eurusia dan aura iblisnya kini telah sempurna. Namun Eurusia justru lebih memperhatikan fakta bahwa telinga kucing Rina menghilang dalam human mode miliknya. Rina sendiri tampak tidak mengerti kenapa hal itu dianggap penting. Ia lalu memperingatkan Eurusia bahwa mereka harus segera kembali. Sebagai demon, Eurusia tidak cukup kuat untuk lama-lama berada di ruang antar dunia itu. Selain itu beberapa Greater Spirit juga mulai mendekat. Waktu di tempat itu pun berjalan berbeda. Mungkin di dunia bawah telah berlalu beberapa bulan. Akhirnya Rina mengulurkan tangannya seperti seorang bangsawan. Eurusia menerimanya. Keduanya pun kembali ke dunia tempat para atendan mereka menunggu.